Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu dengan studi kasus analisis fundamental 7 perusahaan dengan sektor barang konsumen non-primer. Sini saya akan menyampaikan data makroekonomi aktual pada tahun 2023 hingga tahun 2025 berjalan. Indikator pertumbuhan PDB pada tahun 2023 5,05%, 2024 5,0% hingga 5,2%. Tahun 2025 berjalan 4,7% hingga 5,5%. Indikator tingkat inflasinya tahun 2023 2,61%, tahun 2024-nya 1,57%, tahun 2025 berjalannya 1,5% hingga 3,5%. Indikator suku bunganya tahun 2023 6,00%, tahun 2024-nya sama 6,00%, tahun 2025 berjalannya 4,75%. Indikator nilai tukarnya pada tahun 2023 dengan harga Rp15.400, pada tahun 2024 Rp16.000, pada tahun 2025 berjalan ada Rp15.800 hingga Rp16.200. Selanjutnya ada makroekonomi dengan 7 perusahaannya. Yang pertama ada PT Surya Citra Media dengan kode perusahaan SCMA di sektor media hiburan. Selanjutnya ada makroekonomi dengan 7 perusahaan yang terpilih. Yang pertama ada PT Surya Citra Media dengan kode perusahaan SCMA. Dari sektor media dan hiburan pada tahun 2023 ada 7,0%, tahun 2024 8,5%. Kenaikan signifikan NPM net profit margin di 2024 didukung oleh windfall iklan dari pemilu dengan siklus politik tahun 2024 dan IKK yang tinggi. Namun tren PDB tahun 2025 yang stabil diperkirakan akan menormalisasi pertumbuhan dengan persaingan ketat dari media digital. Yang kedua ada PT Gajah Tunggal Tbk dengan kode perusahaan GJTL dari sektor manufaktur dan otomotif. Pada tahun 2023 mencapai 19,0%, tahun 2024 17,5%. Kenaikan kurs mulai dari Rp15.400 hingga Rp16.000, menaikkan biaya impor karet sintesis dan karbon black. GPM menurun meski volume penjualan di pasar domestik dan ekspor dijaga. Yang ketiga ada PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk dengan kode perusahaan MAPA dari sektor retail, fashion, dan pakaian olahraga. Pada tahun 2023 mencapai 5,5%, pada tahun 2024 5,1%. Penurunan NPM net profit margin pada tahun 2024 terjadi karena pelemahan rupiah menekan HPP. Meskipun pertumbuhan PDB 5,0% menjaga volume penjualan. Yang keempat, ada Sinar Eka Selaras Tbk dengan kode perusahaan ERAL dari sektor distribusi dan retail elektronik. Pada tahun 2023 8,2% dan 2024 7,9%. JPN rentan terhadap kurs stabil inflasi pada tahun 2024 mencapai 1,57%, membantu menahan kenaikan biaya operasional. Tetapi tekanan rupiah menyebabkan margin terkikis. Selanjutnya nomor 5 ada PT Nusantara Sejahtera Raya dengan kode perusahaan CNMA dari sektor bioskop dan hiburan. Pada tahun 2023 mencapai 28,0%, pada tahun 2024 mencapai 27,5%. Kinerja yang stabil didukung oleh daya beli dan leisure spending yang kuat. PDB mencapai 5,0%. Margin sangat sensitif terhadap IKK dan inflasi, biaya F&B dan operasional. Suku bunga tinggi dapat menghambat rencana ekspansi CNMA di tahun 2025.
Yang nomor 6 ada PT Dharma Polymetal dengan kode perusahaan DRMA dari sektor komponen otomotif. Pada tahun 2023 mencapai 12,5%, pada tahun 2024 mencapai 11,8%. NPM net profit margin ini sedikit tertekan oleh kenaikan biaya bahan baku akibat kurs. Namun, sektor otomotif masih didukung oleh permintaan domestik. Suku bunga tinggi mencapai 6,00% menjadi risiko besar karena menaikkan biaya kredit kendaraan yang bisa menekan permintaan DRMA di tahun 2025. Yang ketujuh ada PT Ramayana Lestari Sentosa dengan kode perusahaan RALS dari sektor departemen store atau retail tradisional. Pada tahun 2023, 10,1%, pada tahun 2024 10,5%. Profitabilitas RALS cenderung lebih stabil dan bahkan meningkatkan sedikit di tahun 2024. Hal ini didukung oleh inflasi yang rendah dan stabil, 2,61% hingga 1,57%, yang menjaga daya beli konsumen kelas menengah ke bawah. Kesimpulan dari analisis 7 emiten tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi periode tahun 2023 hingga tahun 2025 berjalan memberikan dampak yang bervariasi. Pertumbuhan PDB yang stabil di tingkat 5% dan inflasi yang rendah menjadi pendorong utama volume penjualan bagi emiten konsumsi seperti SCMA, CNMA, dan RALS. Namun di sisi lain, tingginya suku bunga BI rate di tingkat 6% setara fluktuasi nilai tukar rupiah yang melemah hingga 16.000 per US dollar menjadi tantangan berat bagi profitabilitas emiten manufaktur dan retail impor seperti GJTL, DRMA, MAPA, dan ERAL. Selanjutnya ada analisis industri terkait. Yang pertama ada PT Surya Citra Media dari sektor media dan hiburan, memiliki pesaing industri yang tinggi, bersaing ketat dengan grup besar MNC, Trans, dalam rating dan iklan. Ancaman pendatang barunya sedang, modal TV besar namun platform digital YouTube dan OTT mudah masuk. Ancaman produk substitusinya tinggi, dominasi streaming seperti Netflix, TikTok mengubah perilaku konsumen. Daya tawar pembeli yang tinggi, pengiklanan punya banyak alternatif media dan sensitif harga. Daya tawar pemasoknya sedang, karena rumah tangga produksi dan talenta punya posisi yang kuat, namun SCMA punya skala yang besar. Berikutnya ada PT Gajah Tunggal Tbk, dari sektor manufaktur dan otomotif. Persaingan industrinya tinggi karena kompetisi harga dan kualitas dengan Bridgestone, Michelin, dan lain-lain. Dan ancaman pendatang barunya rendah, butuh modal teknologi dan skala produksi yang sangat besar. Ancaman produk substitusinya rendah karena ban kendaraan belum memiliki pengganti yang langsung. Daya tawar pembeli yang tinggi dikarenakan pabrik otomotif, OEM, dan distributor besar mampu menekan harga. Daya tawar pemasoknya sedang, bergantung pada fluktuasi harga komoditas karet dan kimia global. Selanjutnya ada PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk dari sektor retail, fashion, dan pakaian olahraga. Persaingan industrinya tinggi dari merek global, perang diskon, dan penyebutan lokasi toko. Ancaman pendatang barunya sedang, retail baru dibuka tapi lisensi merek global sulit didapat. Ancaman produk substitusinya tinggi, maraknya produk lokal murah, dan tren belanja online. Daya tawar pembeli yang tinggi, konsumen sangat sensitif harga dan mudah berpindah merek. Daya tawar pasoknya sedang hingga tinggi, prinsipal merek global seperti Nike dan Adidas punya kendali yang besar. Selanjutnya
ada PT Eka Selaras Tbk dari sektor distribusi dan retail elektronik. Persaingan industrinya yang tinggi bersaing dengan Erafone, Digimap, dan e-commerce lainnya. Ancaman pendatang barunya sedang, seperti modal menengah, namun izin distribusi merek resmi sangat penting. Ancaman produk substitusinya yang sangat tinggi, pasar gelap seperti black market, dan pembelian langsung dari situs resmi merek. Daya tawar pembeli yang tinggi karena konsumen mudah membandingkan harga toko secara instan. Daya tawar pemasok yang tinggi didominasi raksasa teknologi seperti Apple dan Samsung yang sangat kuat. Selanjutnya ada PT Nusantara Sejahtera Raya dari sektor bioskop dan hiburan. Persaingan industri yang sedang, pemain utama terbatas pada grup besar seperti XX1 atau CGV. Ancaman pendatang barunya yang rendah, membutuhkan modal besar dan izin lokasi di pusat perbelanjaan. Ancaman produk substitusi yang tinggi, layanan streaming seperti Netflix menjadi alternatif hiburan utama. Daya tawar pembeli yang tinggi, harga tiket sensitif bagi konsumen karena banyak pilihan hiburan yang lain. Daya tawar pemasok yang tinggi, studio film besar memegang kendali jadwal tayang dan bagi hasil. Yang selanjutnya ada PT Dharma Polymetal dari sektor komponen otomotif. Pesaing industrinya sedang, fokus pada hubungan jangka panjang dan spesifikasi khusus EOM. Ancaman pendatang barunya rendah, memerlukan sertifikasi teknis tinggi dan teknologi manufaktur. Ancaman produk substitusinya rendah karena komponen mesin dan fisik kendaraan sulit digantikan produk lain. Daya tawar pembeli yang tinggi didominasi pembeli raksasa seperti Astra dan Toyota yang punya kendali harga. Daya tawar pemasok yang sedang, sensitif terhadap fluktuasi harga logam atau baja sebagai bahan baku. Yang terakhir ada PT Ramayana Lestari Sentosa dari sektor departemen store dan retail tradisional. Pesaing industrinya yang tinggi terhimpit oleh Matahari Minimarket dan toko online. Ancaman pendatang barunya yang sedang, hambatan masuk rendah namun sulit untuk bertahan dalam jangka yang panjang. Ancaman produk substitusinya yang tinggi dari gempuran e-commerce dan tren fashion yang sangat dinamis. Daya tawar pembeli yang tinggi karena target pasar menengah bawah sangat sensitif terhadap perubahan harga. Daya tawar pemasok yang sedang, pemasok beragam. Posisi tawar berubah relatif seimbang. Selanjutnya ada analisis perusahaan terpilih. Nanti saya akan tampilkan di belakang. Di sini ada perusahaan-perusahaan dengan kode perusahaannya masing-masing. Ada dividen dan hasil-hasil dari perusahaan masing-masing. Ada IPS, PE ratio, ROA, ROE, profit margin, payout ratio, dan free cash flow. Selanjutnya ada hasil perhitungan dan perbandingan dari kesemua emiten. Di sini juga akan saya tampilkan SCMA, GJTL, dan perusahaan-perusahaan emiten lainnya memiliki yield capital gain return aktual yang beragam, memiliki expected return yang beragam, IPS dan rasio PE-nya beragam dari price tahun 2025 dan dibandingkan pada masing-masing perusahaan dengan nilai intrinsiknya yang sangat beragam, dan di sini ada hasil indeks trainernya. Studi kasus analisis fundamental 7 perusahaan ini telah saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go!